Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur, dalam video ini saya ingin memberitahukan kepada sedulur semua bahwa sejak zaman leluhur kita sampai sekarang ada hal-hal yang tidak bisa diambil dari tanah Jawa. Apa saja yang tidak bisa diambil dari tanah Jawa atau ajaran leluhur Jawa? Mengapa dengan era gempuran yang sedemikian rupa hal ini tetap tidak bisa diambil dari tanah Jawa? Kita sendiri sebagai orang-orang Jawa akan merasakannya. Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, terutama untuk para generasi muda, silahkan kembalikan kepercayaan diri panjenengan semua bahwa leluhur kita di Nusantara dulu pernah menjadi acuan bagi dunia. Memang dalam perjalanannya harus mengalami kejatuhan, harus mengalami gempuran, harus mengalami sinkretisme. Untuk apa? Untuk kembali lagi menjadi acuan bagi dunia. Karena orang Jawa selalu ingat cokro manggilingan. Pada suatu saat semua akan kembali ke titiknya masing-masing. Kalau kita merunut semua yang datang, baik itu ajaran maupun penjajah, itu sebetulnya tidak mampu untuk menggoyang Jawa. Contohnya Belanda. Mampukah Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun? Tidak mampu. Karena apa? Indonesia baru terbentuk di tahun 1928. Sedangkan sebelumnya itu berupa kerajaan-kerajaan. Jadi belum bisa disebut Belanda menjajah Indonesia. Yang saya bicarakan masalah penjajah itu juga termasuk ajaran-ajaran yang dibawa oleh penjajah. Itu tidak mampu menguasai Jawa. Lalu kita merunut lebih tua lagi. Misalnya era Wali Songo. Walaupun sedemikian rupa semua cerita diganti dengan kebesaran Wali Songo, dengan perjanjian tumbalnya dari antara Syekh Subakir dengan Danyang Tanah Jawa yang Sabdo Palon atau Kiai Semar, yang dibuktikan dengan adanya patok di Gunung Tidar, itu pun tidak mampu menggoyang terutama teman-teman atau saudara kita di Bali. Karena sistemnya di Bali itu merawat dan menjaga milik leluhur. Saya sendiri mencoba mempelajari dari lontar-lontar leluhur, peninggalan leluhur, itu masih terawat di Bali. Sedangkan kalau di Jawa ini memang sengaja dihilangkan.
karena ada kepentingan tertentu untuk menguasai Jawa. Era Wali Songo tidak mampu menguasai Bali. Bahkan Lombok sampai ke NTT tidak akan mampu. Sehingga yang dikunci adalah Jawa. Kendati dengan banyaknya penghilangan sejarah, kendati dengan banyaknya dimunculkannya bahwa leluhur kita dulunya seorang perampok seperti Ken Arok, bahkan itu dinamakan Biang Kerok. Ken Arok itu pembuat masalah. Kalau kita runut, sebetulnya pada saat itu yang memakai nama Ken adalah keturunan bangsawan, dan leluhur kita selalu membuat syarat lontar atau cerita itu dengan sasmita atau sanepo yang harus kita gali kebenarannya, yang harus kita interpretasikan sendiri. Jadi, keyakinan kita bahwa ajaran Jawa juga akan kembali di Nusantara ini dan akan menuntun kita menjadi mercusuar dunia kembali adalah sangat mungkin. Kita lihat sekarang perkembangan ajaran-ajaran yang ada itu justru malah bertarung satu dengan sendirinya. Masyarakat menjadi bingung mau ikut yang mana. Bahkan dari ajaran-ajaran spiritual Jawa pun banyak sekali bermunculan. Ada yang di sana, ada yang di sini dengan sistem yang berbeda, dengan ajaran yang berbeda. Membuat kebingungan. Tapi ini namanya proses. Dan proses itu tidak ada salah benar. Realitas itu tidak ada salah dan benar. Ini yang punya gawe bukan manusia, tapi alam semesta. Apakah kita bisa menyalahkan alam semesta? Tidak. Jadi memang ini semua yang harus terjadi. Satu hal yang tidak bisa diambil dari tanah Jawa dari semenjak leluhur kita sampai sekarang adalah rasa. Karena Jawa atau Nusantara ini dikenal dengan spiritualnya atau olah rasa, sehingga tidak akan bisa rasa ini diambil dari tanah Jawa. Kita sendiri melihat ketika kita sudah mengalami kehancuran yang sedemikian rupa, pembelokan sejarah yang sedemikian rupa, namun di tahun 2000 rasa itu dikembalikan oleh leluhur kita melalui DNA anak cucunya. Sehingga ajaran-ajaran leluhur mulai bermunculan. Dan mengapa para spiritualis ini tidak bersatu? Para spiritualis ini tidak membukukan. Para spiritualis ini tidak membuat kaidah, membuat aturan yang benar. Ajaran Jawa seperti ini. Yang benar ajaran Jawa itu melakukan ini. Ritualnya seperti ini. Sembayangnya seperti ini. Tidak. Karena sebetulnya ajaran Jawa itu merdeka. Tidak terikat oleh aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, tetapi terikat oleh aturan-aturan yang dibuat
oleh alam, yaitu hukum alam. Jadi sebetulnya kita sendiri membuat kita menjadi terpenjara ke dalam aturan-aturan yang dibuat oleh manusia atau syariat-syariat yang dibuat oleh manusia itu sendiri, sampai mengabaikan hukum yang tertinggi adalah hukum alam. Nah, inilah sedulur, mengapa sebaiknya para spiritualis tanah Jawa itu memang memberikan getarannya, energinya secara terpisah dan masing-masing. Karena kalau nanti membuat perkumpulan, itu nanti jadinya kita hampir sama dengan ajaran-ajaran yang datang. Mendirikan perkumpulan, kemudian membuat kitab, membuat aturan. Nantinya kembali lagi ketika kitab itu dibakar atau kitab itu diinjak atau kitab itu nanti dilecehkan, akan menimbulkan sakit hati, kemarahan. Leluhur Jawa tidak menginginkan itu, sedulur. Kita sudah di atas dari itu. Jadi jangan mau terpenjara lagi. Ini sudah dimulai di era Bapak Jokowi yang kelihatannya disebut plonga-plongo, tetapi beliau mulai menyondingkan ajaran-ajaran Jawa yang dikembalikan ke Nusantara. Jadi dalam edisi kemerdekaan ini saya ingin mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku yang ke-78. Tetap jaya, tetap maju, dan yang jelas kembali ke ajaran Nusantara sehingga Indonesia nanti di usia yang ke-78 sudah bisa kembali menjadi pemimpin dunia. Demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, tetap terus dukung channel ini agar dapat berkembang dengan like, subscribe, dan komen. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua saudara-saudara saya, sedulur-sedulur semua yang sudah mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan komennya. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.